Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afila Sukmarahmaning Tias, NIM S2018-1006 dari Prodi Hukum Keluarga. Di sini saya akan membahas tentang kewenangan, diskresi, dan cara perolehan kewenangan, yang meliputi pengertian kewenangan, diskresi kewenangan, sumber perolehan kewenangan, dan penggunaan kewenangan. Pembahasan pertama mengenai pengertian dari kewenangan. Di dalam hukum administrasi negara, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi atau kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Di dalam Backlaw Dictionary, kewenangan diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakkan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yurisdiksi. Di sini, wewenang merupakan konsep inti dari hukum administrasi negara, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang dan kewenangan disamaartikan, yaitu sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Berikut tentang prinsip dasar kewenangan, yaitu pejabat administrasi bertindak dan mengambil keputusan atas dasar kewenangan yang dimiliki. Kedua, kewenangan yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diuji baik oleh norma hukum maupun asas hukum. Pembahasan kedua mengenai diskresi. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan. Menggunakan wewenang atau diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Berikut adalah hal-hal penting yang menyangkut tentang diskresi. Pertama, diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, sebagaimana dalam pasal 22 ayat 1. Kedua, diskresi pejabat pemerintah bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan. Hal tersebut diatur di dalam pasal 22 ayat 2. Dan penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran, maka wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 25 ayat 1 dan 2. Yang keempat adalah diskresi pejabat pemerintah meliputi pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan. Kedua, pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Ketiga, karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan karena adanya stagnasi pemerintah. Kelima, pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti yang diatur dalam pasal 24, yaitu harus sesuai dengan tujuan diskresi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2. Kedua, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan
dengan itikat yang baik. Berikut tentang sumber perolehan kewenangan. Negara kita adalah negara hukum. Pilar negara hukum adalah asas legalitas. Maka, berdasarkan prinsip ini, wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan pejabat administrasi berasal dari undang-undang yang dibuat oleh legislatif melalui suatu legitimasi yang demokratis. Sumber kewenangan ada 3, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Atribusi ini berasal dari peraturan perundang-undangan. Di dalam atribusi, penerima wewenang dapat membuat atau menciptakan wewenang baru atau dapat memperluas wewenang yang sudah ada tadi. Delegasi adalah pemberian kewenangan pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Di dalam delegasi tidak ada penciptaan kewenangan, adanya hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Dan tanggung jawab yuridis itu beralih kepada pihak yang penerima delegasi. Kemudian yang ketiga adalah mandat. Mandat adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Penerima mandat melakukan kewenangan atas nama dan untuk pejabat yang memberinya dia mandat, dan tanggung jawabnya tetap pada pemberi mandat tersebut. Di sini ada beberapa perbedaan, yaitu pertama dari segi pelimpahan. Dalam mandat, dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, itu hal yang biasa kecuali dilarang secara tegas. Dalam delegasi, dari suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan. Dari segi tanggung jawab dan tanggung gugat, di dalam mandat tetap pada pemberi mandat, dan di dalam delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris. Ketiga, kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi. Dalam mandat, setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu. Sedangkan dalam delegasi tidak dapat menggunakan kewenangan itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrasius actus. Pembahasan terakhir mengenai penggunaan wewenang. Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan kesejahteraan umum, kewenangan yang digunakan organ pemerintah harus berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau asas legalitas. Namun, tidak jarang tugas itu dilaksanakan dengan kewenangan bebas atau diskresi. Kemudian, dalam konteks hukum publik, pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan. Maka dari itu, lahirlah prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Ada kalanya organ pemerintah dimintai pertanggungjawaban sebagai pejabat, dan ada kalanya pula dimintai sebagai wakil dari dirinya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and keep healthy.